Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu pelajaran bahasa Indonesia yang mana kalian harus sudah minggu lalu menjelaskan materi tentang mengidentifikasi teks laporan percobaan. Kalian sebelum belajar marilah kita berdoa dulu sejenak supaya belajarnya lancar dan hikmat. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Kemudian jangan lupa kalian cuci tangan supaya selalu menjaga kebersihan dan keamanan di rumah masing-masing. Kemudian jangan lupa juga kalian sebelum belajar sarapan dulu. Yuk mari kita mulai pelajaran yang Ibu akan jelaskan atau paparkan saat ini tentang mengidentifikasi teks laporan percobaan ini. Yang minggu lalu sudah Ibu jelaskan tentang pengertiannya, ciri-cirinya, lalu contoh-contohnya. Nah, sekarang ke ciri kebahasaannya. Ciri kebahasaan teks laporan percobaan ini ada beberapa poin yang harus kalian ketahui. Yang pertama, terdapat kalimat aktif. Apa itu kalimat aktif? Di sini kalimat itu kan banyak ya macamnya. Ada kalimat aktif, ada kalimat pasif, ada kalimat majemuk dan lain-lain. Nah, di sini kalimat aktif itu kalimat yang menggunakan predikatnya berawalan me. Di situ contohnya, Ibu menyiram bunga di halaman rumah. Itu merupakan sebuah contoh kalimat aktif ya. Jadi kalian harus tahu dulu mana itu kalimat aktif, mana itu kalimat pasif. Kalimat aktif itu kebalikannya kalimat pasif. Kalimat aktif ditandai dengan menggunakan predikat berawalan me ya. Contoh yang tadi Ibu kemukakan. Selain itu contoh lainnya misalnya ayah membaca koran di kantor. Ayah membaca koran di kantor. Ayah sebagai subjek, membaca predikat, koran objek, di kantor keterangan tempat. Di sini membacanya sebagai predikat. Membaca me ada awalan me. Nah, itulah yang menunjukkan kalimat aktif. Mungkin paham ya anak-anak. Jadi kalimat aktif itu lawan katanya kalimat pasif. Kalau kalimat pasif itu ada predikatnya menggunakan awalan di. Jadi kalian harus paham antara kalimat aktif dan kalimat pasif. Yang kedua menggunakan kata tugas. Nah, ini kata tugas itu harus kalian ketahui. Biasanya kata tugas itu biasanya berhubungan dengan kata sambung, tuh ya, seperti dan, atau, dan sebagainya. Bisa saja kalian kalau tidak paham dengan kata tugas, buat dulu contohnya seperti yang tadi Ibu sampaikan atau Ibu tadi contohkan, supaya kalian bisa mengetahui pola susunan kalimatnya yang tepat. Kemudian harus sesuai juga dengan penggunaan pemakaian dari imbuhan atau dari awalan me dan di. Itu ya. Sekarang menggunakan kalimat definisi. Nah, di sini kan namanya teks laporan percobaan itu ada definisinya, definisi tertentu yang harus kalian pahami supaya nanti dalam percobaan itu, dalam latihan percobaan itu, apa definisi yang terpenting untuk kalian membuat laporan percobaan itu sehingga nanti kalian bisa menyimpulkan secara langsung. Itu ya. Yang kemudian menggunakan kosakata bidang teknis. Tahu kan kalian apa itu kosakata? Kosakata itu perbendaharaan kata yang harus kalian ketahui di dalam membuat laporan percobaan, membuat teks laporan percobaan. Kosakata itu perbendaharaan kata yang cocok dengan yang harus kalian ujikan. Misalnya, kalian membuat laporan percobaan tentang hewan amfibi atau contohnya katak. Nah, di situ harus kalian ketahui apa itu amfibi. Nah, bisa kalian menggunakan kosakata
tersebut dengan menggunakan alat bantu. Alat bantunya berupa apa? Berupa kamus, yang harus kalian ketahui bahwa kamus itu bisa lebih menelaah, mempelajari secara keseluruhan kata-kata yang tidak diketahui sebelumnya. Nah, itu contoh tadi ya. Contoh yang harus kalian pahami di dalam membuat laporan percobaan itu. Jadi harus tahu dulu perbendaharaan kata-kata yang kurang dimengerti, yang kurang dipahami, sehingga hasilnya nanti bisa kalian pahami dengan cara apa tadi? Alat bantunya menggunakan kamus. Itu jadi tolong perbendaharaan kata atau kosakata kalian harus sebanyak mungkin dipahami, diketahui, dan nanti digunakan dalam pemakaian atau melakukan teks laporan percobaan tersebut. Nah, itu. Kemudian poin selanjutnya, terdapat penulisan kata serapan. Nah, di sini penulisan kata serapan itu harus bisa kalian pahami apa itu serapan. Kata serapan itu biasanya itu kalian diambil dari menyerap dari bahasa lain, misalnya dari bahasa Sanskerta, dari bahasa Inggris, dari bahasa Arab dan sebagainya, yang nantinya itu diserap atau disaring ke bahasa Indonesia. Seperti itu ya kata serapan tersebut. Kemudian terdapat sinonim dan antonim. Nah, ini sinonim. Sinonim itu harus tahu dulu apa itu sinonim, apa itu antonim. Sinonim itu artinya persamaan kata, kata-kata yang sama artinya. Contohnya, dari kata tekun bisa artinya rajin, bisa artinya cekatan. Itu ya yang namanya sinonim. Contoh lainnya misalnya bunga itu kembang, bisa juga dikatakan itu. Atau misalnya di kehidupan sehari-hari, misalnya pakaian itu apa sinonimnya? Baju. Nah, itu yang harus kalian ketahui. Kemudian ada antonim. Antonim itu tadi lawan katanya artinya. Jadi misalnya atau contohnya, dari kata malas, apa antonimnya? Rajin. Contoh kalimatnya begini, Budi itu malas belajar, lawan katanya rajin. Ani rajin ke sekolah setiap hari. Nah, itu bisa seperti itu ya, yang namanya sinonim dan antonim. Kemudian terdapat poin selanjutnya, terdapat kalimat majemuk. Nah, ini kalimat majemuk harus kalian ketahui. Karena apa? Karena di sini kalimat majemuk itu bermacam-macam. Ada kalimat majemuk setara, ada kalimat majemuk rapatan, ada kalimat majemuk bertingkat, dan ada kalimat majemuk campuran. Nah, itu nanti akan Ibu bahas tersendiri di dalam khusus mengenai kalimat majemuk. Karena kalau di sini nanti dijelaskan secara perinci atau secara dikhususkan, itu nanti akan habis waktunya. Ini hanya garis-garis besarnya saja dulu. Kemudian ada lagi menggunakan kata rujukan. Jadi kata rujukan itu bisa istilahnya merujuk atau membujuk. Jadi kalian bahwa di dalam nanti pembuatan teks laporan percobaan itu ada beberapa ciri kebahasaan. Di antaranya tadi menggunakan kata rujukan. Jadi harus paham antara kata rujukan dengan penggunaan bahasa perintah. Nah, poin selanjutnya menggunakan kalimat perintah. Nah, di sini kalimat perintah atau kalimat suruhan. Kalimat itu kan tadi macam-macamnya banyak, ada kalimat majemuk. Nah, sekarang menggunakan kalimat perintah. Kalimat perintah itu seperti apa? Contoh kalian, Ibu suruh melaksanakan suatu perintah atau suruhan. Contohnya, tolong ambilkan buku itu di lemari. Tolong ambilkan buku itu di lemari. Kalau kalimat perintah itu ada tanda seru di akhir kalimat.
Itu ciri khusus untuk menggambarkan atau menjelaskan kalimat perintah. Tolong ambilkan buku itu di lemari. Sapukan halaman rumah itu dengan bersih. Sapukan halaman rumah itu dengan bersih. Nah, di situ ada juga partikel sapukan, kan, sapukan, ambillah. Tolong ambillah buku itu di lemari. Bisa seperti itu ya. Selain ada tadi tanda seru di akhir kalimat, ada partikel kah atau lah untuk menekankan supaya kalimat itu jelas bahwa kalimat tersebut sebagai kalimat perintah atau suruhan. Yang terakhir, poin ke-10, menggunakan kata bilangan. Di sini kata bilangan harus kalian bedakan ya. Harus bisa kalian bedakan antara kata dengan kalimat. Kalau kata itu kumpulan dari beberapa huruf. Kalau kalimat itu kumpulan dari beberapa kata. Yang bisa menjadi kalau kalimat itu diawali dengan huruf besar, diakhiri dengan tanda baca. Itu cirinya. Diawali dengan huruf besar, diakhiri dengan tanda baca. Tanda bacanya apa saja tadi? Seperti tanda titik, itu kalimat berita. Tanda seru, itu kalimat perintah. Tanda tanya, itu kalimat tanya. Nah, sekarang menggunakan kata bilangan. Kata bilangan itu macamnya banyak. Ada kata bilangan utama, ada kata bilangan tingkatan, ada kata bilangan penjumlahan, dan seterusnya. Itu yang harus kalian pahami. Jadi sekali lagi, tolong kalian ingatkan kembali bahwa ciri kebahasaan di dalam teks laporan percobaan itu ada 10 poin. Nanti akan Ibu sampaikan lagi, atau akan Ibu nanti review kembali, diulang kembali pada saat nanti pertemuan yang akan datang, yang mungkin kalian bisa langsung latihan. Itu ya. Jadi yang pertama, ciri kebahasaan teks laporan percobaan itu: 1. Terdapat kalimat aktif. 2. Menggunakan kata tugas. 3. Menggunakan kalimat definisi. Yang keempat, menggunakan kosakata bidang teknis. Kosakata bidang teknis, sekali lagi, kosakata itu perbendaharaan kata di bidang teknis, di bidang tertentu. Misalnya di bidang kesehatan, di bidang ekonomi, dan seterusnya. Terdapat poin nomor 5, terdapat penulisan kata serapan. Yang keenam, terdapat antonim dan sinonim. Yang ketujuh, terdapat kalimat majemuk. Yang kedelapan, menggunakan kata rujukan. Yang kesembilan, menggunakan kalimat perintah. Yang kesepuluh, menggunakan kata bilangan. Coba ulang lagi, sekali lagi, penyusunannya harus jelas dan benar untuk ciri-ciri kebahasaan teks laporan ini. Yang pertama, terdapat kalimat aktif. Yang kedua, menggunakan kata tugas. Yang ketiga, menggunakan kalimat definisi. Yang keempat, menggunakan kosakata bidang teknis. Yang kelima, terdapat penulisan kata serapan. Yang keenam, terdapat sinonim dan antonim. Yang ketujuh, terdapat kalimat majemuk. Yang kedelapan, menggunakan kata rujukan. Yang kesembilan, menggunakan kalimat perintah. Dan yang terakhir, ke-10, menggunakan kata bilangan. Nah, tadi udah Ibu sampaikan paparan atau penjelasan dari ciri-ciri kebahasaan teks laporan ini dari nomor 1 sampai nomor 10. Nah, sekarang akan Ibu berikan tugas kepada kalian untuk membuat salah satu contoh yang harus kalian kerjakan di rumah, yaitu 1. Buatlah contoh kalimat menggunakan sinonim dan antonim, kurang lebih minimal 3 kalimat. Yang kedua, kalian membuat kata bilangan. Membuat kata bilangan yang harus cocok sesuai dengan tadi jenis-jenis kata bilangannya. Ketiga, tugas yang ketiga, ini satu lagi saja ya, supaya tidak terlalu banyak tugasnya. Yang ketiga, kalian silakan membuat
kalimat aktif. Contoh kalimat aktif yang tadi Ibu sebutkan atau Ibu jelaskan. Bagaimana kalimat aktif itu yang harus diketahui, harus ada awalan me. Nanti pola susunannya dibuat juga, subjek, predikat, objek, dan keterangannya. Contoh kalimat aktifnya minimal 3 kalimat aktif. Nah, untuk itu hanya 3 tugas yang harus kalian kerjakan di pertemuan yang Ibu sampaikan ini. Nanti Ibu akan lihat apakah kalian bisa atau tidak untuk membuat contoh kalimat, baik dari segi pola susunan kalimatnya, dari segi penggunaan EYD-nya. EYD itu kepanjangan dari ejaan yang disempurnakan. Bisa tidak? Misalnya kalian membuat kalimat dengan penggunaan kata atau kalimat yang tepat, penulisan huruf kapital atau huruf besar, penulisan tanda baca yang tepat di dalam kalimat tersebut. Nah, untuk itu mohon kalian mengerjakan sesuai dengan waktunya ditentukan. Minggu depan akan Ibu periksa dan akan Ibu teliti hasil yang kalian kerjakan. Semoga paparan ini bermanfaat untuk kalian, bisa dimengerti dan mudah dipahami, kemudian bisa enjoy dan bisa senang belajar dengan Ibu. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.